nge-share kegiatan anak-anak ataupun masak-memasak. Kali ini aku mau nge-share pengalaman pakai BPJS lahiran di klinik bersalin sama di rumah sakit. Itu apa sih bedanya? Untuk dari segi administrasi juga itu beda ya. Nah, di sini aku udah punya catatan, takutnya aku lupa. Untuk persyaratan lahiran itu kurang lebih sama aja sih, ada KTP asli dan fotokopi ibu hamil dan suami, kartu BPJS asli dan fotokopian, kakak asli dan juga fotokopiannya, terus buku PINK yang KIA buat pemeriksaan ibu hamil itu wajib dibawa, terus jangan lupa bawa uang tunai sama buku nikah. Nah, itu untuk dokumennya ya. Kalau misalkan buat alat-alatnya itu memang harus disediakan paling nggak 1 bulan sebelum HPL kelahiran kayak gitu. Nah, ini mohon maaf karena rumahnya itu pas banget di pinggir jalan, terus aku ngambil videonya itu pas anak-anak tidur siang. Kalau misalkan nanti ada suara, nah ada suara mobil lewat, ada motor lewat, mohon maaf. Jadi aku mau langsung nge-share aja langsung kemarin pengalaman waktu lahiran pertama itu di tahun 2019. Aku lahiran di klinik persalinan Bidan Delima di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Aku pakai BPJS waktu itu yang KIS, ya BPJS KIS yang bantuan dari pemerintah. Waktu itu aku lahiran potongannya itu 700.000 dan prosedurnya itu untuk di tahun 2019 ya, aku nggak tahu kalau di tahun sekarang, takutnya ada perubahan perubahan aturan yang baru. Kalau di tahun 2019 kemarin itu prosedurnya itu aku tetap harus ngebayar lunas dulu di klinik persalinannya itu, nominalnya 2.500.000 fullnya. Ini di tiap klinik persalinan beda-beda ya, tergantung bidannya. Kalau aku itu 2.500.000, terus dipotong BPJS tuh 700.000. Tapi dipotongnya tuh nggak langsung. Jadi aku harus nunggu kurang lebih 7 bulanan baru cair. Nanti baru dikembalikan sama bidannya ke kita, ditransfer balik gitu. Jadi bayar full dulu 2.500.000. Nanti setelah udah selesai diproses si BPJS-nya kita baru nanti dikembalikan. Nah, nanti itu diinfo sama pihak klinik persalinannya. Kayak gitu. Cuman aku nggak tahu ya kalau di tahun yang sekarang tuh gimana. Jadi totalnya 2.500.000 dikurangi 700 berarti 1.800.000. Aku lahiran pertama normal di klinik persalinan. Sekali lagi aku ingetin, tiap klinik persalinan itu biasanya beda-beda ya, tergantung bidannya, tergantung fasilitasnya kayak gitu. Ada juga di salah satu klinik persalinan yang sama-sama lahiran normal, cuman beda biayanya itu karena ada fasilitas AC sama kipas gitu buat ruangan bersalinnya. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan budget kalian kayak gitu. Oh iya, untuk yang kedua itu sebelum lahiran kalian bisa memastikan dulu ke bidannya untuk menanyakan apakah bekerja sama atau enggak sama BPJS. Soalnya ada beberapa klinik persalinan yang juga dia enggak, mungkin belum menerima, mungkin yang belum menerima pakai sistem BPJS kayak gitu. Nah, untuk pengalaman yang kedua itu di rumah sakit. Jadi untuk yang lahiran kedua itu sebenarnya aku mau di bidan, cuma dikarenakan ketuban pecah duluan. Pas aku telepon ke bu bidannya katanya langsung aja ke rumah sakit. Jadi aku langsung ke rumah sakit. Terus singkat cerita akhirnya aku lahiran di sana. Nah, untuk biayanya gimana? Biayanya itu kemarin aku free, nggak bayar sama sekali. Jadi lahiran kedua itu di tahun 2021 pas waktu momennya COVID, itu ngeluarin biaya cuman buat tes COVID buat suami aja sih waktu itu. Kalau aku udah ditanggung sama BPJS. Nah, untuk BPJS-nya sendiri kemarin aku pakai Vaskes 1, itu fasilitas dari kantor suamiku. Jadi udah ganti yang sebelumnya di lahiran yang pertama itu pakai yang bantuan dari pemerintah. Kalau yang kedua itu aku pakai
yang dari fasilitas kantor suami kayak gitu. Nah, untuk proses lahirannya lumayan cepet. Untuk yang pertama itu kakak jam 6 pagi ke bidan, jam 11 siang udah lahiran. Nah, kalau buat ade itu aku diinduksi yang waktu di rumah sakit. Tapi jam 5 pagi lahiran, sorenya tuh udah bisa pulang kayak gitu. Prosesnya cepat dan ya begitulah. Ini videonya singkat aja dulu untuk ngebedain. Jadi aku perjelas lagi kesimpulannya. Untuk kelahiran di klinik persalinan kemarin aku pakai BPJS KIS dari pemerintah, itu potongan biayanya 700.000 bantuan dari pemerintah. Nah, untuk yang kedua aku lahiran di rumah sakit, itu nggak bayar, nggak pakai biaya sama sekali, cuman bayar yang buat suami tes COVID itu aja. Nah, untuk kali ini videonya sekian dulu, nggak bisa panjang-panjang lebar, soalnya takut anak-anak keburu bangun. Semoga bermanfaat, dan untuk yang mau melahirkan, semoga dilancarkan nanti proses persalinannya. Oke, see you, bye-bye.